padanya. Yang jahat maka jahat akan padanya. Ini berlanjut pada pasal 18 ayat 21 dari Yezekiel yang berkata, kalau orang tersebut bertobat dari dosanya dan melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan hidup, ia tidak akan mati. Siapa yang mengatakan? Alkitab, Perjanjian Lama, Yezekiel pasal 18 ayat 20 dan 21, Anda tidak akan mati. Kalau Anda menjunjung kebaikan, Anda tidak akan mati. Yesus berkata kalau Anda ingin keselamatan, patuhilah hukum dan perintah Allah. Paulus bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, pengajaran kami sia-sia, dan iman Anda sia-sia. Dan ada bukti, Yesus damai besertanya, tidak benar-benar disalib. Orang pernah bertanya pada saya, apakah orang Kristen punya satu pandangan saja tentang penyalipan? Itu adalah konsepsi. Kalau semua orang Kristen hanya punya satu pandangan, bahwa Yesus damai besertanya benar-benar disalib. Itu adalah salah konsepsi, karena ada beberapa sarjana Alkitab Kristen yang berkata bahwa Yesus damai besertanya tidak mati disalib. Dia diturunkan dari salib. Ia diturunkan, ia masih hidup. Dalam Kristen mula-mula, ada tidak kurang dari 7 sekte yang percaya bahwa bukan Yesus, tapi orang lain yang disalib. Itu dikenal sebagai teori pergantian. Kaum Basilinian mula-mula percaya tentang itu. Orang Karpoket, semua Kristen, percaya itu. Orang Nazaret percaya, orang Korintus percaya, orang Kristen dalam banyak aspek percaya. Bukan Yesus Kristus, tapi orang lainlah yang disalib waktu itu. Kalau Anda baca Injil Barnabas, pastor mungkin tidak akan setuju dengan itu. Dia adalah kontroversi Yesus damai besertanya, dan saya saksikan itu. Dia berkata, sebagai ganti Yesus yang disalib, Yudaslah yang disalib. Kalau Anda baca kitab-kitab gulungan Najah Hamadi, ia berkata Yesus tidak disalib. Mereka semua orang Kristen. Saya tidak mengatakan hal ini dalam wacana saya, karena pastor bilang, saya tidak percaya dengan Injil Barnabas, saya tidak percaya dengan kitab Najah Hamadi. Jadi apa yang dia percayai? Beliau percaya Alkitab ini. Saya membuktikan dari Alkitab bahwa Yesus damai besertanya tidak benar-benar disalib. Dan mereka bilang, Yesus damai besertanya mati untuk menebus dosa. Anggap saja Anda percaya. Kalau Anda membaca Injil Matius pasal 27 ayat 46 dan Injil Markus pasal 15 ayat 34, saat Yesus disalib, ia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus Kristus damai besertanya bersedia disalib dan berseru disalib, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukti bahwa ia tidak rela untuk disalib. Mengapa ia berseru? Anda bisa kutip dari Alkitab mana saja, Alkitab bahasa Inggris, Alkitab Ibrani atau Alkitab Marathi. Di semua Alkitab, pernyataan bahasa Ibrani itu tetap ditulis Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu artinya, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukti bahwa Yesus Kristus damai besertanya tidak rela untuk disalib. Dan saya ingin membuat kesimpulan bahwa Yesus damai besertanya, ia tidak disalibkan, tapi disalib fiksi. Saya bacakan lagi terjemahan dari ayat yang saya bacakan di awal wacana saya. Dari surat Al-Isra pasal 17 ayat 81. Wa qul jal wajhakal batil. Innal batila kana zahuqa. Saat kebenaran diungkapkan lawan kebohongan, kebohongan sirna. Karena kebohongan sesuai sifatnya alami akan sirna. Wa akhirut dawana alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi untuk tanya jawab terbuka. Untuk menghasilkan manfaat maksimum, dalam waktu yang terbatas, kira-kira 50 menit, yang kita punya untuk acara tanya jawab, aturan-aturan berikut ini mohon diperhatikan. Pertanyaan Anda harus dalam topik, apakah Yesus benar-benar disalib? Pertanyaan di luar topik tidak akan dilayani. Dimohon agar mengajukan pertanyaan dengan singkat dan langsung, karena ini bukan waktunya berceramah bagi para penanya. Pastor Rukni dan Dr. Zakir harus menjawab dengan pengertian yang luas, dan jawaban-jawaban mereka tidak boleh melebihi 5 menit. Anda hanya boleh mengajukan satu pertanyaan di satu waktu. Untuk pertanyaan yang kedua, Anda harus berdiri di belakang antrian lagi dan menunggu kesempatan yang kedua.
4 mikrofon telah disediakan di sini untuk para penanya menyampaikan pertanyaannya. 2 di dekat panggung untuk pria dan 2-nya di belakang untuk yang wanita. Kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Pastor Rukni, silahkan Anda antri di belakang mikrofon yang berlabel pertanyaan untuk Pastor Rukni. Contohnya, mikrofon pertanyaan di sebelah kiri saya ini di panggung adalah untuk Pastor Rukni, untuk pria. Begitu juga, mikrofon di sebelah tangan kanan saya, dekat panggung, adalah untuk pertanyaan Dr. Zakir. Begitu juga di bagian wanita, itu ditulis di mikrofon. Pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam potongan kertas yang disediakan oleh para sukarelawan di sisi aula diberikan prioritas kedua dan akan dibacakan kalau waktu mengizinkan. Mohon menyebutkan nama dan profesi Anda sebelum mengajukan pertanyaan. Jadi pembicara punya apresiasi tentang tingkatan pertanyaan Anda dan memberikan jawaban yang sesuai. Kami akan mengizinkan satu pertanyaan per giliran dengan rotasi menurut arah jarum jam. Bergiliran ditujukan pada tiap pembicara. Kini kami persilahkan pertanyaan pertama dari bagian pria di sebelah kanan untuk Dr. Zakir. Pertanyaan saya untuk Dr. Zakir Naik. Yesus Kristus disalibkan demi dosa manusia. Bisakah seseorang menebus dosa orang lain? Pertanyaannya adalah, apakah seseorang bisa disalibkan demi dosa orang lain, dan itu pertanyaan yang logis. Sebagian dari itu sudah dijawab dalam sanggahan dan saya buktikan dari Alkitab bahwa menurut Alkitab, kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, roh yang berdosa akan binasa. Tapi bila ia bertobat dari dosanya dan melakukan kebaikan, ia tidak akan binasa. Dan anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, dan ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Saya tidak bisa bertanggung jawab atas dosa ayah saya, dan ayah saya tidak bisa bertanggung jawab atas dosa saya. Pesan sama yang ditulis dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Anda bisa baca dalam surat Al-An'am pasal 6 ayat 164, surat Al-Isra pasal 17 ayat 15. Itu disebutkan dalam surat Al-Fatir pasal 35 ayat 17, surat Al-Jumar pasal 39 ayat 7. Dalam beberapa tempat dinyatakan bahwa tidak ada penanggung beban bisa menanggung beban yang lainnya. Pesan yang sama, Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Berarti dosa tidak bisa diwariskan. Pastor dalam pembicaraannya memberikan contoh Abraham damai besertanya, di mana Tuhan memintanya untuk mengorbankan anaknya. Dan saya setuju dengan pastor. Allah menguji Abraham. Di saat terakhir, Allah menaruh seekor domba. Berarti Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil. Ia ingin menguji nabinya. Dalam rangka pengujian itu, ia tidak mau mencelakai nabi itu. Ia tidak mau membiarkan anak sang nabi itu mati. Saat itu, ia menguji nabi. Bayangkan, kini kita punya Yesus Kristus damai besertanya sendiri disalib demi dosa orang lain. Itu melanggar Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Dosa itu tidak diwariskan. Bila Adam damai besertanya melakukan dosa, saya tidak akan bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Dan sebagai contoh yang akan saya berikan pada Anda, ada seseorang tuan yang kaya. Ia punya banyak pembantu. Ia berpesan jangan melakukan kesalahan, tapi mereka melakukan kesalahan. Dan tuan itu bilang, ini anak saya cinta anak saya. Dia membunuh anaknya itu. Dan dia bilang, kalian semua pembantu yang suka mencuri, yang dulu suka curang, percayalah, saya membunuh anak saya demi pencurian kalian. Dan saya akan memberikan kalian keselamatan. Saya akan memberikan kalian upah. Apa itu kedengarannya logis? Para pembantu itu merampok. Mereka curang. Mereka takut pada tuan mereka. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Saya bunuh anak saya. Percayalah. Saya bunuh dia demi dosa-dosa kalian. Saya mengampuni kalian dan memberikan kalian upah. Apa ini kedengarannya logis? Tidak kan? Allah Maha Kuasa. Mengorbankan anaknya. Kami tidak mengakui ia anak Allah. Kami tidak mengakui ia anak kandung Allah. Sebagai umat Allah, kami setuju bahwa ia adalah Nabi Allah. Dengan pengertian ia anak Allah, tapi ia bukan anak kandung Allah. Saya rasa itu jawabannya. Iya saudara, di kiri. Yang terhormat pastor,
dalam Alkitab Injil Markus pasal 16 ayat